Hai semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Rebecca Diandra di acara perdana seri belajar 8 menit. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menghandle anak-anak yang kesulitan untuk menjaga konsentrasinya ketika belajar. Topik kita hari ini, kita akan membahas bagaimana cara menghandle anak-anak yang kesulitan menjaga konsentrasinya atau menyelesaikan tugas yang diberikan. Ini sangat relevan ya dalam keadaan yang sekarang, terutama dengan e-learning. Mungkin keadaan yang berbeda di rumah dan di sekolah menyebabkan perbedaan perilaku di anak-anak juga. Jadi hari ini tips dan trik yang akan kami sampaikan akan sangat bermanfaat bagi para guru maupun para orang tua. Nah, tips yang pertama adalah dengan membuat aturan maupun schedule untuk sepanjang hari itu. Nah, kenapa ya ini penting? Karena dengan begitu anak-anak dapat mengetahui apa yang harus mereka nantikan dan apa yang akan terjadi di depannya. Ini bisa disampaikan secara verbal maupun secara tertulis. Kalau secara tertulis, kita dapat melakukannya dengan memberikan runtutan kegiatan dan box kosong di samping kegiatan masing-masing. Kemudian, setelah selesai, anak dapat memberikan check mark, stiker, maupun stamp di box kosong tersebut sebagai penanda kegiatan itu telah selesai. Tips dan trik yang kedua, yaitu memberikan ekspektasi yang jelas. Seringkali kita lupa memberikan ekspektasi. Mungkin kita sudah menyampaikannya, kegiatan apa saja yang perlu anak lakukan, namun seringkali yang terjadi adalah kita hanya memberikan secara general. Contohnya, kita akan mengerjakan math atau membaca, kemudian berhitung, seperti itu. Namun, ketika kita memberikannya secara jelas seperti 10 soal math atau 1 membaca, kemudian kalian dapat memberikan check mark atau stiker atau stamp pada box kalian, maka itu memberikan ekspektasi yang jelas untuk sang anak, sehingga sang anak pun mengerti apa yang diharapkan oleh gurunya. Tips dan trik yang ketiga, yaitu menggunakan timer. Timer ini menguntungkan bukan hanya untuk anak, tetapi juga untuk guru dan orang tua. Karena mungkin pada awalnya goal kita anggap saja 3 jam supaya sang anak bisa berkonsentrasi dan menyelesaikan tugasnya, atau 3 jam untuk sang anak bisa belajar. Tapi kita tahu anak ini akan kesulitan. Yang terjadi jika kita memaksa, anak ini akan menjadi frustasi. Maka dari itu, dengan menggunakan timer, kita bisa membreakdown goal kita menjadi 1 jam, 1 jam, 1 jam, dan perlahan menaikkan jumlah durasi yang dibutuhkan. Untuk sang anak sendiri, dengan menggunakan timer di meja, sang anak dapat mengetahui durasi waktu yang masih ada dan berapa waktu yang harus ia tempuh supaya ia bisa lanjut ke aktivitas berikutnya. Nah, tips yang keempat yaitu memberikan reward. Reward ini sangat penting. Sayangnya sebagai orang tua maupun guru, kita seringkali lupa memberikan reward kepada anak kita. Yang terjadi biasanya ketika anak kita melakukan tindakan yang negatif, baru kita memberikan respon. Padahal reward ini adalah salah satu metode yang sangat efektif dalam membentuk perilaku seseorang. Reward itu sendiri bisa berbentuk bermacam-macam, bisa berbentuk makanan, ataupun objek yang anak sukai, maupun bentuk hanya senyuman, ataupun sekedar kata-kata good job yang kita berikan kepada anak, ataupun hanya sekedar memberikan jempol kepada anak kita. Tetapi jangan lupa, dalam segala sesuatu yang anak kita lakukan dalam bentuk positif maupun progres itu hanya sekecil apapun itu, kita harus tetap memberikan reward agar itu meningkatkan kemungkinan si anak melakukan kegiatan itu di masa depannya. Nah, tips yang berikutnya adalah lingkungan. Seringkali kita suka bingung nih, kenapa sudah melakukan tips 1, 2, 3, 4, tapi anak masih sulit menjaga konsentrasinya atau menyelesaikan tugasnya. Itu dikarenakan kita tidak menciptakan lingkungan yang kondusif bagi si anak. Nah, lingkungan ini sangat penting untuk diingat ya, kalau setiap anak itu mempunyai tipe
lingkungan ideal yang berbeda-beda. Contohnya, ada anak yang sangat sensitif terhadap suara, atau tipe anak yang tidak bisa belajar dengan suara sedikit. Sehingga ketika kita melakukan proses belajar mengajar di ruang tamu atau di ruang nonton, itu tidak akan membantu si anak meskipun kita sudah melakukan tips 1-4 yang sebelumnya tadi kita bahas. Oleh karena itu penting banget untuk mengetahui kriteria atau idealnya lingkungan yang baik bagi setiap anaknya. Kalau di sekolah mungkin lebih agak sedikit tricky ya buat guru-guru, tapi prosesnya sama saja. Kalau si anak contohnya di sekolah suka mengganggu temannya, berarti mungkin si guru bisa mengganti posisi tempat duduk si anak supaya distraksi yang ada di sekitar si anak itu berkurang, setidaknya seperti itu. Nah, begitulah tips dan trik yang dapat kita berikan untuk menghandle anak-anak dengan kesulitan menjaga konsentrasi dan menyelesaikan tugasnya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih semuanya.